Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi kita pada pembelajaran IPS pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan memberikan materi tentang kebutuhan manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui model pembelajaran PBL dan Jigsaw, peserta didik diharapkan mampu mengklarifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia dan macam-macam alat pemenuhan kebutuhan yang tepat, dan mampu mempresentasikan laporan jenis pemecahan masalah tentang kebutuhan manusia dengan lancar. Adapun kebutuhan adalah keinginan manusia yang harus kita penuhi. Macam-macam kebutuhan, yaitu kebutuhan menurut intensitas. Yang pertama yaitu ada kebutuhan primer, yang kedua sekunder atau pelengkap, yang ketiga tersier atau mewah. Adapun kebutuhan primer contohnya yaitu sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder contohnya di sini barang-barang elektronik. Terus kebutuhan tersier atau mewah contohnya di sini yaitu ada mobil dan perhiasan. Kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Contoh kebutuhan sekarang, makan ketika lapar, obat untuk orang sakit, minum ketika haus. Contoh kebutuhan yang akan datang yaitu menabung untuk biaya pendidikan anak. Terus kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani contohnya olahraga di pagi hari. Kebutuhan rohani di sini contohnya yaitu beribadah dan berekreasi. Terus kebutuhan berdasarkan subjek. Yang pertama kebutuhan individu dan kebutuhan kolektif, ya. Terus di sini ada alat pemuas kebutuhan. Yaitu alat pemuas kebutuhan adalah segala sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan manusia baik berupa barang maupun jasa. Dalam bentuk barang misalnya contohnya di sini yaitu ada topi, jaket, HP, motor, dan lain-lain. Dalam bentuk jasa misalnya dokter, mekanik, dan lain sebagainya. Terus di sini macam alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya. Yang pertama, barang ekonomi merupakan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas dan memperolehnya memerlukan pengorbanan. Contohnya kendaraan, buku tulis, dan sepatu. Barang bebas yaitu merupakan alat pemuas kebutuhan yang tersedia secara berlimpah dan setiap orang cara memperolehnya dengan bebas. Contohnya sinar matahari, air sungai, dan udara. Barang ilit adalah barang yang jumlahnya berlebihan sehingga dapat merugikan manusia. Contohnya yaitu api waktu kebakaran, air di waktu banjir, terus udara pada waktu angin ribut. Terus di sini ada juga macam alat pemuas kebutuhan menurut proses terjadinya. Yang pertama yaitu barang mentah, contohnya beras, jagung, tebu, dan kapas. Barang setengah jadi, yaitu kain untuk baju, tepung untuk roti. Terus barang jadi, nasi, kue, alat tulis, baju, celana, buku, pensil, meja, dan kursi, ya. Terus macam-macam alat pemuas kebutuhan menurut tujuan dan hubungannya dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi, yaitu barang pengganti. Memiliki kegunaan yang sama. Contohnya, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong. Gula merah bisa digantikan fungsinya dengan gula putih. Terus yang kedua, barang komplementer, yaitu barang yang melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak salah satu, maka barang tersebut
kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contohnya, motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensinnya. Kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.